Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini adalah smartphone mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia One. Smartphone limbah Jepang yang udah saya gunain nih, kurang lebih sekitar 1 mingguan ini. Dan ini adalah unit yang saya beli ya lewat Tokopedia dengan harga sekitar 2,4 jutaan. Nah, sekedar informasi aja ya guys, buat kalian yang mungkin belum tahu kalau smartphone ini tuh nggak dijual resmi ya di Indonesia. Dan itu sebabnya kenapa saya sebut HP ini sebagai smartphone limbah Jepang, dikarenakan sejak tahun 2016 yang lalu, smartphone Sony itu sendiri nggak pernah lagi dijual secara resmi untuk pasar Indonesianya. Dan hal ini jugalah yang jadi satu-satunya alasan kenapa smartphone flagship tahun 2019 dari Sony ini bisa kalian beli dalam kondisi secondnya dengan harga yang cukup murah saat ini. Oke, untuk sebagian orang mungkin desain body yang memanjang kayak gini tuh kurang enak ya buat dilihat. Tapi menurut saya justru desain body yang kayak gini bikin kita ngerasa nyaman waktu gunain smartphone ini dengan satu tangan aja. Berasa compact dan feel di genggamannya juga nggak bikin kita cepet capek. Oh ya, material body back covernya ini juga udah berbahan kaca ya, yang udah dilindungi dengan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 6. Tapi karena finishingnya ini dibuat glossy, jadi bakal mudah kotor nih karena bercak sidik jari. Nah, untuk framenya sendiri ini udah berbahan aluminium ya, dan ini bisa dilihat lewat garis antena yang ada pada setiap sisinya. Kalau dilihat di sisi sebelah kanan ini terdapat satu buah tombol volume, satu buah fingerprint scanner, satu buah tombol power, dan satu buah tombol pintasan untuk mengambil foto dari smartphone ini. Kalau di sisi bawah terdapat satu buah grill speaker yang menurut saya modelnya ini cukup unik ya kalau dibandingkan dengan smartphone kebanyakan. Kemudian di sebelahnya ini terdapat satu buah port USB Type-C dan di sebelahnya lagi terdapat satu buah lubang mikrofon. Dan untuk stiker yang ini adalah stiker dari tokonya ya guys, yang nggak boleh kalian rusak atau dilepas untuk bisa klaim garansinya. Misalnya nanti smartphone yang kalian beli ini mengalami kendala kayak gitu. Nah, kalau untuk sisi bagian kirinya ini kosong ya guys, nggak ada apa-apa dan hanya terdapat 3 buah garis antena aja untuk di bagian ini. Dan yang terakhir di bagian atasnya ini terdapat satu buah lubang mikrofon lagi dan satu buah slot SIM card yang modelnya itu cukup dicongkel aja nih kayak gini untuk ngeluarin slot SIM tray-nya. Tapi jangan kaget ya guys, kalau waktu kalian cabut slot SIM tray-nya dan kalian pasang lagi nanti HP-nya ini bakalan tiba-tiba nge-restart. Karena memang ini adalah sistem yang digunakan oleh Sony di jajaran smartphone-nya. Oh ya, untuk slot SIM tray-nya sendiri ini hanya support untuk satu buah SIM card aja ya, dan satu buah slot untuk memori micro SD-nya. Nah, kalau untuk urusan layarnya, Sony Xperia One ini udah dibekali panel layar OLED dengan luas layar 6,5 inci yang beresolusi WQHD+. Dan juga sudah mendapatkan perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass 6 yang pastinya bikin kita ngerasa nyaman nih waktu dipakai buat main game tanpa khawatir mudah tergores. Dan berhubung orientasi layarnya ini adalah 21:9, jadinya waktu dipakai untuk nonton film di Netflix atau streaming video di YouTube, vibes nontonnya itu jadi berasa sinematik banget nih guys. Apalagi layarnya ini juga udah didukung dengan sDRBT 2020, yang bikin layar HP ini makin kerasa nikmat lagi nih buat nikmatin konten-konten yang mendukung. Sementara untuk speakernya ini udah stereo ya, dan buat kualitasnya menurut saya ini udah bagus banget. Ya sesuai lah ya dengan standar smartphone kelas flagship kayak Sony Xperia One ini. Dan uniknya waktu kalian gunain untuk nonton gitu, HP-nya ini punya efek vibrate gitu ya guys, yang bikin HP-nya ini berasa getar-getar. Cuman menurut saya sebaiknya kalian matiin aja fitur yang kayak gini, karena menurut saya ini bakalan jadi nggak nyaman nih waktu kita genggam. Oke, untuk ukuran sebuah smartphone mantan flagship yang diluncurin tahun 2019, spesifikasi dari Sony Xperia One ini bisa dibilang betul-betul menggiurkan nih guys, untuk dibeli di tahun 2022 ini. Yang mana kalau untuk penggunaan harian seperti bermain game, smartphone ini tuh terbilang masih cukup powerful kalau dibandingkan dengan smartphone keluaran terbaru dengan range harga yang sama. Dan pastinya ini berkat chipset kelas flagshipnya, yaitu Qualcomm Snapdragon 855 yang berfabrikasi 7 nanometer dan GPU Adreno 640-nya.
Nah, dari pengalaman saya selama semingguan ini gunain HP ini untuk bermain game kayak Mobile Legends, settingan grafis yang bisa didapat adalah grafis ultra dengan frame rate-nya high. Dan feel selama bermain, HP ini tuh betul-betul masih bisa ngasih pengalaman bermain yang sangat baik. FPS-nya sendiri terbilang cukup stabil berkisar antara 57 sampai 60 FPS. Dan saya sama sekali nggak ngalamin frame drop waktu mainin game Mobile Legends ini. Selanjutnya waktu saya pakai buat main game PUBG Mobile, settingan grafis yang bisa saya dapetin ini bisa mentok di Ultra HD Ultra. Dan untuk feel-nya sendiri ini tuh beneran enak banget guys. Lancar dan saya jarang banget nih ngalamin frame drop walaupun di kondisi banyak musuh. Cuman, dikarenakan layarnya ini hanya support di 60Hz aja, jadinya FPS yang saya dapat ini hanya berkisar 58 sampai 60 FPS. Kalau aja layarnya ini udah support 90Hz, bakalan asik banget ya guys main game ini di Sony Xperia One-nya. Oke, dengan chipset kelas flagship kayak gini, rasanya bakalan kurang ya guys kalau saya nggak coba nih buat main game berat kayak game Genshin Impact. Nah, kalau untuk dipakai buat main game berat ini, settingan defaultnya itu ada di medium 30 fps ya. Dan waktu saya coba iseng-iseng mainin di medium 60 fps-nya, ternyata masih bisa jalanin game ini dengan cukup baik, walaupun tentu aja kalian bakal tetap nemuin yang namanya frame drop ketika lagi battle dan ngeluarin banyak skill gitu. Dan konsekuensi lainnya, suhu body HP ini bakalan jadi kurang nyaman nih buat digenggam berlama-lama. Karena terasa cukup panas, jadi saran dari saya, lebih baik kalian pakai main game ini dengan settingan grafis yang defaultnya aja. Nah, sementara itu kalau kita ngebahas soal baterai, saya rasa hal ini yang bisa jadi deal breaker kalian nih buat beli smartphone mantan flagshipnya Sony ini. Sebab dengan performanya yang saya rasa udah cukup powerful, kapasitas daya baterai yang diberikan Sony di HP ini saya rasa terbilang cukup kecil ya, karena hanya sebesar 3330 mAh aja. Jadi mungkin buat kalian yang berniat beli HP ini untuk penggunaan yang cukup intens, siap-siap aja nih buat isi daya baterai smartphone ini minimal 2 kali dalam sehari. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir ya guys, karena untuk mengisi daya baterainya yang kecil ini, menurut saya udah cukup cepet ya, karena hanya memakan waktu sekitar 1 jam 45 menitan, dari baterai 5% sampai terisi penuh. Dan ini dikarenakan smartphone ini sudah support dengan pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu soal kameranya. Nah, Sony Xperia One ini hadir dengan setup triple kamera ya pada bagian belakang bodinya, yang mana untuk resolusi ketiga lensa kameranya ini memiliki jumlah resolusi yang sama, yaitu sebesar 12 megapiksel, di mana terdapat lensa kamera wide dan telefoto yang sudah dibekali fitur Optical Image Stabilization atau OIS, dan juga satu buah lensa kamera ultrawide. Nah, sedangkan untuk kamera selfie-nya ini hanya dibekali satu buah lensa kamera wide aja ya, yang beresolusi 8 megapiksel dan memiliki fitur Electrical Image Stabilization atau EIS-nya. Nah, kalau untuk hasil jepretan fotonya, menurut saya ini udah cakep ya. Gambarnya tajam, detail objek masih bisa ditangkap dengan baik, dan untuk saturasi warnanya juga menurut saya ini udah terbilang pas. Tapi meskipun begitu, untuk konsistensi kualitas warnanya ini masih terbilang agak kurang ya, karena terkadang hasil fotonya ini nggak sebaik hasil fotonya yang lain. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil perekaman videonya, berikut ini adalah sampel video dari kamera depan dan kamera belakangnya Sony Xperia One ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera utamanya Sony Xperia One yang punya resolusi sebesar 12 megapiksel.
Nah, kalau saya lihat di layarnya ini guys, untuk hasil penangkapan gambarnya terbilang cukup bagus ya. Kalau kalian lihat ya, saya arahkan ke atas langit seperti ini, dynamic range-nya masih cukup luas karena langitnya masih terlihat biru di bagian sana. Dan untuk kestabilannya kalian bisa nilai sendiri apakah segini terbilang cukup stabil atau ada goyang ya. Karena sebetulnya untuk Sony Xperia One ini sudah memiliki fitur OIS ya, atau Optical Image Stabilization. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. Oke, saya akan bawa coba ke sini. Bagaimana menurut kalian? Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Karena sebetulnya ini bisa di 60 fps, cuman karena saya nanti render di 30 fps, jadi biar maksimal aja hasilnya. Nah, kalian bisa lihat ya sendiri bagaimana kualitasnya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kualitasnya guys. Oke, kalau tadi saya rekam menggunakan kamera belakang Sony Xperia One-nya ini ya, yang punya resolusi 12 megapiksel. Saat ini saya sedang menggunakan kamera depannya yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitasnya. Untuk perekamannya sendiri di resolusi 1080p 30 fps juga ya guys, karena memang nggak mendukung di 60 fps. Tapi ya kalau saya lihat di gambar sini tuh hasilnya udah terbilang cukup baik ya. Bagaimana kalau saat kondisi backlight seperti ini, kalian bisa lihat ya, untuk bagian langitnya terlihat biru, cuman ini kekurangannya hanya di bagian wajahnya aja, jadi terlihat gelap ya, jadi nggak bisa menjaga kualitas gambar di bagian foregroundnya ya. Jadi untuk backgroundnya bagus tapi foregroundnya jadi gelap kayak gitu. Kalau untuk kestabilannya sendiri kalian bisa tulis di kolom komentar apakah ini terbilang cukup baik dibandingkan dengan yang kamera belakangnya tadi. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kualitasnya guys. Oke, kesimpulannya, smartphone Sony Xperia One ini cukup recommended ya buat kalian beli di tahun 2022 ini. Karena selain performanya yang udah sekelas flagship, harganya yang cukup terjangkau ini juga jadi alasan terbaik buat kalian yang punya budget pas-pasan, tapi pengen punya smartphone yang bisa kasih experience kelas flagship kayak yang saya alami di smartphone Sony Xperia One ini. Tapi ada sedikit catatan ya guys, buat kalian yang berminat sama smartphone ini, pastiin kalian beli di toko yang bisa kasih jaminan IMEI seumur hidup. Dan hal ini supaya kalian bisa merasa aman waktu gunain HP ini, misal untuk waktu yang cukup lama. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys video review kita kali ini. Misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan misalnya juga kalian berminat untuk beli, seperti biasa link pembeliannya bakal saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. So, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya. Jadi, sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video review berikutnya. Smartphone flagship harga 2 jutaan. Mantap.